karena mungkin istri saya ngambil diam-diam dari kantong saya. Tapi ketika kejadian itu berlangsung 3 kali, saya telepon halo BCA dan cari di Google. Ternyata itu memang mungkin, mesin itu salah, itu mungkin. Tinggal Anda lapor ke halo BCA, nanti diurus agar uang Anda dikembalikan. Tapi kan kita gak pernah suudzon kepada mesin, tapi kita suudzon kepada manusia. Padahal mesin itu buatannya manusia, dia bisa salah, manusianya aja bisa salah, apalagi mesinnya. Tapi kan modernisme membuat kita harus husnudzon kepada mesin, sehingga ada orang dibilang kafir, dibilang sesat, dibilang ini, dibilang itu di media sosial, Anda percaya dengan, padahal Anda gak pernah ketemu Sujiwo Tejo. Kemudian ada orang bilang, oh Sujiwo Tejo itu begini, begitu, Anda harus benci Sujiwo Tejo. Tiba-tiba Anda ketemu Sujiwo Tejo, oh iki wong sing bangsat iku ya. Anda percaya mesin loh. Anda gak pernah ketemu. Anda percaya kepada orang yang kemudian menyebarkan informasi di mesin, padahal Anda gak tahu siapa yang menyebarkan itu. Padahal satu hadis itu bisa tidak diterima periwayatannya kalau si periwayat itu pernah kencing berdiri, karena dianggap mungkin dia bisa berbohong. Jadi semua kita itu gak pantas. Bu, kencing berdiri begini ya Bu ya. Ini saya antri, ini kencing di depan Bu. Ini antri, ini saya ngeliat pantatnya Bu. Itu loh. Jadi kemungkinan memang dibikin oleh kaum mungkin loh ya. Dan kita bisa ngeliat begini loh sebelah-sebelah. Iya bisa. Serius ini. Ini serius loh Bu. Di Arab masih kamar-kamar loh. Jadi ya, kalau tidak bisa menciptakan satu kemajuan yang positif, paling tidak kita waspada, mengoreksi dan mengubah kemajuan yang negatif itu, karena senyatanya itu kemunduran. Makanya seorang sufi itu pernah menghabisi seorang khalifah yang begitu berpikir bahwa dia sudah memajukan bangsanya. Kemudian kata sufi itu, seandainya suatu hari kamu gak bisa kencing dan hanya bisa disembuhkan dengan setengah kekuasaanmu kamu berikan kepada orang lain, gimana? Saya kasih itu setengah kekuasaannya. Oke. Awalnya dia bilang, kalau kamu nggak bisa minum, akan bisa kalau kamu ngasih setengah, saya kasih setengah. Terus setelah itu, kalau air yang sudah kamu minum nggak bisa keluar kecuali setengahnya lagi harus kamu keluarkan. Kamu milih mana? Saya keluarkan yang setengah kekuasaan saya. Berarti nggak ada artinya itu kekuasaan. Untuk mengkritik bahwa apa kemajuan-kemajuan itu kalau tidak berbasis kepada nilai yang kita pikirkan. Kenapa kita justru curiga kepada kearifan lokal yang itu dipikirkan dengan baik-baik oleh leluhur-leluhur kita, dengan berkata orang bodoh itu kan disebutnya kampungan. Loh kenapa? Kampungan. Saya tersinggung kemarin, detik.com memuat orang Bondowoso, karena di Bondowoso itu baru ada mall. Bulan lalu di Bondowoso ada mall. Sebelumnya di Bondowoso ada mall sih, cuman namanya Indomaret dan Alfamaret. Bulan lalu Bondowoso mall pertama dibuka di Bondowoso. Kemudian ada orang naik eskalator, dia buka sendalnya karena kata dia eskalatornya bersih. Karena itu bagus, berarti dia jaga kebersihan, dia menghormati tukang ngepel di mall dong. Saya punya kebiasaan kalau di bandara habis buang air besar, saya keluar, kemudian ada tukang bersih-bersih yang siap mau masuk ke bekas saya nggak mau tuh, saya tahan dulu biar jejak-jejak baunya semuanya hilang. Iya, karena kasihan, itu kan tuntutan untuk dia. Tapi kan saya berhak untuk nahan diri di sana dan dia nggak boleh masuk, itu nggak melanggar SOP dia. Karena kasihan, dia mau gak mau harus masuk, mencium aroma-aroma gak enak dari bekas saya. Nah, kemudian dia bilang, lihatlah orang Bondowoso naik eskalator aja buka sendal, dan orang kota dari Jakarta tertawa. Padahal kita kalau ke kota, kita yang ngakak ngelihat orang kota tuh.
Karena mau ngelihat sawah aja dia bayar ratusan ribu atau jutaan. Mau makan jagung rebus aja dia bayar puluhan ribu atau ratusan ribu. Kita justru ngakak. Lihatlah orang kota, mau udara bersih aja harus ke rumah sakit. Padahal kami di Bondowoso. Jadi kategori maju mundur, terbelakang, terdepan, itu kategori-kategori yang harus kita cek benar-benar apa enggak, substansial apa enggak, agar kita termasuk dalam ajaran Islam. Nah, ada orang tiba-tiba sarungnya segini, padahal bukan orang Madura. Terus dia merasa yang nggak sarungnya begini berarti nggak ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Saya gak keberatan orang itu ngangkat sarungnya sampai di atas mata kaki, bagus kalau itu karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Namun kecintaan kepada Nabi Muhammad di antara yang paling utama adalah cinta kepada Nabi Muhammad karena kerendahan hatinya. Gak pernah sombong itu. Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhar. Saya ini tuan dari seluruh manusia Bani Adam, tapi gak ada kebanggaan sedikit pun, kata Nabi Muhammad. Itunya juga dicontoh, jangan cuma ininya. Karena kata Nabi, angkat sarungmu, celanamu sampai di atas mata kaki agar kamu tidak sombong. Karena dulu orang Arab di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Kayak kamu nenteng tas Hermes lah kalau sekarang. Itu pendidikan dari Nabi Muhammad agar gak sombong. Sayyidina Abu Bakar datang ke Nabi, Nabi, sarung saya di bawah mata kaki, kamu sombong gak? Enggak, ya gak apa-apa. Karena intinya itu cara Nabi mendidik secara substansi agar kita gak sombong. Simbolnya dengan di atas mata kaki pakaian bawah kita, baik sarung ataupun celana. Maka saya gak terima kalau ada orang celana sarungnya di atas mata kaki kemudian sombong merasa dirinya paling benar dan paling nyunnah. Gak ada masalah di atas mata kaki, tapi jangan merasa paling benar dan paling sunnah. Hormati, karena intinya diangkat itu biar gak sombong. Kok ini justru sombong karena diangkat, kan aneh, paradoks itu, anomali. Jadi jangan gampang itu di trigger. Oh ini Islami, oh ini maju, oh ini kota, oh ini modern. Wong modernisme itu dimulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20. 3 abad modernisme itu menguasai dunia. Setelah itu muncul postmodernisme yang mengoreksi modernisme, dan dia menemukan hasil bahwa 3 abad ini mengalahkan puluhan abad yang telah dilalui oleh kearifan lokal kerusakannya. Kerusakan 3 abad modernisme ini melebihi kerusakan yang ditimpakan oleh puluhan abad orang-orang masa lalu, nenek moyang, orang-orang yang kita sebut terbelakang dengan kearifan lokalnya yang kita curigai itu. Jadi makanya saya gak mau kita lepas tuh dari kebudayaan kita, dari nenek moyang kita. Apa yang maju dan mundur itu bukan tolok ukur zaman. Maju dan mundur itu kan tolak ukur substansi, mana yang lebih memudahkan, memajukan, mencerdaskan dan memberikan rasa. Itu mungkin. Oke, jadi sawang sinawang ya. Bagaimana Mbak menjawab ya? Sudah terjawab. Oke. Jadi poin-poinnya tadi salah satunya ini yang tentang menampakkan rasa pilih kasih tadi ya. Itu sudah dicontohkan oleh Mbak Tejo sendiri. Tadi Mbah mengapresiasi teman-teman dari gereja ya. Tapi tidak hanya mengapresiasi, tapi juga menambahkan tugas-tugas lebih kepada mereka. Jadi harus balance gitu ya. Oke, jadi dari tadi ini berbicara tentang Madura-Madura gitu ya, nggak apa-apa ya, karena beliau-beliau ini sama-sama dari ini Madura swasta, gitu ya. Oke. Oh, yang kedua, minta dibahas. Ini yang kedua tadi tentang yang budaya tadi ya Mbak ya. Ini saya rasa tadi sudah terjawab ya tentang. Iya, artinya kalau secara substansi itu positif, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka sistemnya disebut dalam usul fikih al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum Islam kalau dia positif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Makanya fatwa-fatwa dari Mesir, dari manapun itu menfatwakan Anda kalau melanggar lampu merah itu dosa di Islam. Karena lampu merah itu maslahatnya ada, mafsadatnya gak ada dan tidak bertentangan dengan, dia memberikan kemaslahatan bagi para pengendara. Jadi
apapun yang positif, kata Nabi, itu disebut hikmah. Dan hikmah dimanapun kamu menemukannya, maka itu adalah harta karunnya umat Islam, kata Nabi. Jadi justru kita itu akhirnya sekarang boro-boro hikmahnya orang lain, hikmah Islam aja sendiri kita gak ngerti sekarang. Kenapa Anda harus begini dan begitu sebagai Islam? Banyak orang yang pakaiannya begini, celananya begitu, tapi dia gak tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Sehingga kemudian ia menjalankan ritual Islam tapi tidak kunjung Islami itu. Seperti tadi yang disinggung, risetnya Ma'arif Institute dan Kementerian Agama itu menyebutkan kota paling rukun, paling damai itu Denpasar nomor 1. Karena di Denpasar motor diparkir di pinggir jalan tanpa dikunci stan itu dulu aman. Saya gak tahu sekarang karena saya lama gak ke Bali ya. Tapi di Bondowoso sendal di masjid hilang loh. Wih, sendal di masjid loh. Sendal di masjid. Bayangin kalau sepeda motor tuh. Apalagi sendalnya Habib ya, ada barokahnya soalnya. Hati-hati ya, tolong sepatunya Habib. Oke, menjawab ya Mbak ya. Oke, boleh dilanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Sudah. Enggak tangan. Perempuan lagi? Perempuan lagi. Ini bukan diskriminasi ya. Boleh. 1, 2, 3. Oh, ada ibu-ibu. Boleh nggih? Monggo jumeneng Ibu. Nah, agak maju ke depan nggih. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kutorejo, Mojokerto. Pangapunten Mbah, sebelumnya Habib, pangapunten sebelumnya menyambung daripada pertanyaan sebagai pendidik. Menurut panjenengan Mbah, yang memberi reward ataupun apresiasi, kita sebagai pendidik itu satu tujuannya untuk memicu ataupun memotivasi. Tapi setelah mendengar daripada penjelasan Mbah tadi, saya merasa deg-deg Mbah. Pangapunten, kudu nangis asli nih Mbah. Karena dengan adanya apresiasi, tujuan kami untuk memotivasi biar anak yang mendapat reward itu lebih semangat dan anak yang belum mendapat reward itu ikut semangat. Tapi dengan adanya penjelasan Mbah tadi itu kok kayaknya membebani. Saya sekarang merasakan dalam hati saya, iya ya, anak yang tadi mendapat reward semester kedua tidak mendapat reward itu bisa menjadi apa ya? Anak merasa, wah aku gagal untuk tahu semester 2-nya. Begitu hati saya mengatakan gitu. Terus menurut Mbah Tejo ataupun Habib, kami sebagai pangapunten Mbah, gak kuat sayangnya. Kami sebagai pendidik, apa yang harus kami lakukan untuk memotivasi anak biar lebih semangat untuk belajar dan memotivasi anak yang memang benar-benar nilainya bagus untuk mempertahankan. Kami sebagai pendidik harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menimpali pertanyaan yang awal tadi. Ini bagaimana cara mempertahankannya? Kalau kita berkaca dari murid seperti itu. Nah, kalau berkaca dari Piala Dunia kemarin juga seperti itu, Kak Dose. Bagaimana si juara ini mempertahankan tetap jadi juara gitu? Itu mentalnya lebih. Ini lagi kan ya. Itu bagaimana, Habib? Mbah. Saya nggak bisa jawab langsung Bu, maaf. Non sewu kalau masih nangis. Keahlian saya memang membuat perempuan menangis. Itu bedanya sama Habib. Ini tadi latihan aja banyak yang nangis, ya berapa nangis itu. Oke. Istri saya cuma nggak pernah nangis itu. Udah. Yang saya lakukan Bu, sekarang kampanye, mari menghargai orang tua, terutama ibumu.
menyambung Habib tadi, yang namanya ilmu itu kalau sudah dilakoni, dan menurut Kiai Imron Jamil yang namanya niat itu kalau juga sudah kalau dilakoni itu baru niat. Jadi saya dulu teman-teman hampir nggak pernah keluar rumah, apalagi kalau pergi jauh tanpa dilangkahi ibu saya. Saya selalu berdiri di ambang pintu, sujud utara selatan, dilangkahi 3 kali, baru saya pergi. Jadi jangan ngelihat saya begininya, tapi ke ibu saya seperti itu. Saya selalu bilang ke teman-teman, keris itu bagus, jimat itu bagus, sabuk itu bagus, tapi mantra yang paling manjur adalah doa ibu. Ibu masih beruntung jadi guru karena masih bisa mendoakan murid. Saya punya teman yang pengen jadi guru, sekarang jadi dosen di Unbra, UB, karena dari dosen nggak pernah mendoakan mahasiswanya. Coba perlakukan seperti anak gitu loh. Saya selalu bilang, kenapa bisa nggak ibu-ibu mulai cerita ke anak-anak? Tidak anak-anak disuruh baca sendiri. Ini yang untuk orang tua yang bukan. Biasanya ibu beli buku-buku, Habib ini juga penjual buku, terus buku dikasihin ke anak-anak. Saran saya, buku itu dibacain Bu, terutama yang dongeng. Karena yang akan nempel di itu bukan cerita tapi suara ibu. Suara ibu saya masih ada di sini sampai sekarang. Karena setiap kali dengar Jolali anakku yongger, ibu saya secile tak kutang-kutang yen gede dadiyo satrio kang utomo agawe harum asmaning bangsa. Bukan kata-katanya yang saya ingat, suara ibu masih ada serak-seraknya di sini saya sampai sekarang. Saya khawatir generasi sekarang begitu dikasih reward malah jadi beban karena jauh dari kasih sayang ibunya. Ayo dong please, yang lebih dikenal. Oke, saya akan menyanyikan lagu ini, tapi tolong yang di belakang jangan bicara, karena yang di belakang juga yang di samping, karena saya mengendaki keheningan. Lullaby atau Nina Bobo, silakan. Yang akan nyanyi Grace, dia nyanyinya lebih bagus dari saya. Kalau saya yang nyanyi, coba. Anakku, anakku sing manis, cobi nangis, sun gendong, sun lelelo lelo. Grace nyanyinya lebih bagus. Grace, tepuk tangan untuk Grace. Tapi tolong untuk lagu ini, tolong yang di belakang sana daripada saya marah, tolong yang di belakang sana jangan ngomong. Ya. Oke. Mari kita kenang ibu kita masing-masing. Saya selalu bilang dalam untuk menyanyikan lagu ini jangan niatnya menyanyi, tapi bayangkanlah ketika nanti anakmu sungkeman mau nikah. Ini yang keluar di kamu. Lullaby. Anakku sing manis, cobi nangis, sun gendong, sun lelo lelo, ning bang wiwit bang wetan.
unine kepodang nganti dong wengi kuwi ngangutang kowe meso yen wis gedhe nalikane sesandingan karo kekasihmu kekaron sing ngadep ombake urip ojo lali marang ojo lali marang Bambang Wetan manue podang. Saya Bu, setiap kali ketemu guru naik sepeda, terus saya akan turun. Ini adab di Madura. Saya turun menuntun sepeda sampai guru lewat, baru saya naik sepeda lagi. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya satu hal yang paling nyesel dalam hidup saya, Bu. Saya pernah karena sudah punya uang lumayan, saya mendatangkan guru les ke rumah. Dan itu saya tahu, Beb, bahwa itu kesalahan besar. Harusnya anakku yang sowan ke gurunya. Berapapun saya punya duit. Karena begitu guru itu yang datang ke rumah, anak masih tidur. Guru takut ngebangunin. Guru les piano, guru apa. Gak ada ajinya guru itu. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Dan saya bilang ke anak-anak, nanti kalau kamu sudah punya duit, jangan ada les privat di rumah. Anakmu yang suruh pergi sowan ke gurunya. Anakku sing manis cobi nangis tak kudang tak kekudang-kudang ning pangkuit wiwit pang wetan wis tanpa selo saloko unine kepodang nganti dong wengi kuwi ngutang kowe meso yen wis gedhe. Saya dulu pernah nggak percaya agama, Bu. Lalu tahun 94 ibu saya meninggal. Saya belajar filsafat kemana-mana, Bib. Saya pernah ngomong. Saya datang dari Jakarta, sopir taksi itu sampai aku pegang dadanya. Ayo cepetan sampai bandara, ibuku meninggal. Saya pegang dadanya. Akhirnya saya masuk, ibuku belum dimakamkan, nunggu saya. Karena saya anak kesayangan ibu saya. Mbak-mbak Yuku itu semuanya iri karena ketika ibu mau sekarat yang dipanggil Ati, Ati itu namaku, Ati. Saya datang disuruh adzan di situ sama bapakku, disuruh talqin. Saya ini filsafat nggak mengajarkan begini, saya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meso yen wis gedhe nalikane sesandingan karo kekasihmu kekaron sing ngadep ombake ngur ojo lali marang ojo lali
Thank you, Grace. Itu jawabanku. Saya sedang mengerjakan itu, Bu. Mari menghargai guru, karena kalau informasi bisa ada di internet, Beb. Internet banyak, Google. Tapi barokah itu dari orang tua, dari guru. Saya takutnya kenapa kok 3,5 abad itu nggak banyak rusaknya segini, karena sekarang manusia dapat ilmu tapi nggak dapat barokah. Seperti Habib bilang tadi, nyium kiai aja masih dipertanyakan apa gunanya, iya kan Beb? Padahal dia nyium tangannya pacar nggak bertanya. Aku nggak ngerti logika anak zaman sekarang. Oke, mungkin ilmunya kiai itu kalah karena dia sudah belajar di internet, Bu, ayat-ayat. Tapi barokah itu dari kiai, dari ayah, dari ibu, dari guru. Please, ilmu gampang bisa dari mana, barokah dari. Bener nggak sih, Beb? Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan kamu debati orang tuamu atau gurumu dengan kata-kata yang darinya kamu belajar untuk berkata-kata. وَوْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Betul gak sih kalian? Beberapa hari atau minggu lalu saya di Twitter diserang karena saya bilang kamu bela Maroko karena Muslim, tapi kamu malah all in untuk Maroko. Maksud saya all in judi. Kemudian ada orang yang nggak suka, dia bilang memang kenapa kalau all in untuk Maroko? Bukankah Muslim harus dukung Muslim? Dia plesetin padahal dia tahu maksud saya judi. Dia plesetin, berbondong-bondong buzzer kemudian nyerang saya. Di saat sore hari waktu saya bertemu dengan ibu saya. Kemudian karena itu ada momen di mana ibu saya bicara. Saya pegang HP karena mau meladeni orang yang menyerang saya. Maka kemudian saya menangis minta maaf ke ibu saya. Bayangin, di depan ibu saya ketika ibu saya berbicara, saya meladeni orang yang gak punya kontribusi apapun bagi hidup saya, bahkan membenci saya. Berapa banyak kita melakukan itu? Main HP di depan ibu kita, ayah kita, guru kita, kiai kita, habib kita, ustadz kita. Padahal kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu, ayahmu, ibumu, gurumu, saudaramu, anakmu. Mereka itu siapa? Siapa mereka itu? Mereka yang menyerangmu, yang memfitnahmu, yang membencimu. Mereka gak punya hak sedikit pun untuk mengganggu hubunganmu dengan ibumu, hubunganmu dengan ayahmu, hubunganmu dengan gurumu, hubunganmu dengan keluargamu, dengan temanmu, dengan sahabatmu. Jangan pedulikan mereka. Sekarang berapa banyak orang yang kemudian
mempedulikan mereka yang jauh, mendekatkan mereka yang jauh tapi menjauhkan mereka yang dekat. Dia sebarkan ketakutan, fitnah, sehingga mengganggu cinta yang ada di dalam diri kita, mengganggu hubungan mesra kita dengan orang-orang terkasih kita. Maka mulai sekarang gak perlu khawatir dengan semua itu. Satu yang perlu khawatirkan oleh kita, ketika hubungan kita dengan orang-orang tercinta kita, guru kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, itu kenapa-kenapa. Jangan mau didistract, di-trigger oleh orang-orang di luar sana. Mereka gak akan bisa berbuat apa-apa kepada diri kita. Jangan mau diperdaya oleh HP kita, media sosial kita. Siapa mereka mau ganggu kemesraan kita dengan ibu kita? Itu pelajaran yang saya dapat kemarin. Kalau Anda cari itu, siapa iblis? Mereka itu iblis-iblis itu. Orang yang mengganggu kemesraan kita. Bayangin, orang yang ngajari kita ngomong, ketika ngomong gak kita dengerin, padahal dia yang ngajarin kita ngomong. Kita gak banyak ngomong dengan dia, tapi banyak ngomong dengan orang lain. Kita merasa penting meladeni orang lain, tapi gak merasa penting meladeni ibu kita. Ayat yang dibacakan Mbah Tejo tadi, kamu itu ketika kecil, kamu dibesarkan dengan air mata oleh ibumu. Ibumu memberikan hidupnya untuk kamu. Orang tua itu bisa dititipi amanat belasan anak sekalipun, tapi anak dititipi satu orang tua aja, bisa jadi dia gak bisa tuh merawat orang tuanya ketika tua. Makanya di ayat tadi diingatkan, ketika dia tua, maka dia akan berlaku seperti ketika kamu kecil. Maka jangan satu inci pun hilang rahmatmu kepada dia, gurumu, orang tuamu, karena kamu dibesarkan dengan begitu. Satu orang tua, ada filmnya di YouTube, duduk bersama anaknya yang sudah dewasa. Kemudian orang tua ini karena sudah pikun, dia nanya ketika ada burung yang hinggap di tamannya, itu burung apa? Kemudian anaknya bilang, itu burung dara. Pindah itu burung ke tangkai yang lain. Kemudian orang tua itu nanya, itu burung apa? Lah itu burung dara yang tadi, ayah. Kemudian pindah ke teras rumahnya. Kemudian ayahnya nanya lagi, itu burung apa? Kemudian anaknya mulai marah, itu burung dara yang tadi tinggal di tangkai itu, pindah ke tangkai itu, dan pindah ke tangkai itu. Keempat kalinya ketika burung dara itu pindah lagi, kemudian nanya, itu burung apa? Itu burung dara. Kamu mau menguji kesabaran saya atau enggak? Kemudian ayah itu terlunta-lunta masuk ke dalam rumahnya. Dia ambil catatan diari hidupnya, dia suruh baca ke anaknya. Di salah satu hari, anakku duduk di taman bersamaku. Dia nanya, itu burung apa, ayah? Itu burung dara, katanya. Dia bertanya puluhan hingga ratusan kali, tapi ayah itu tetap menjawab dengan sabar dan penuh kasih sayang, itu burung dara, anakku. Tapi kita 3 kali, 4 kali, 10 menit, 20 menit orang tua kita nelpon, kita udah malas. Bu, saya ada kerjaan, bu, saya ada acara. Saya punya teman, saya gak mungkin ngarang cerita ini. Saya punya teman, wallpaper HP-nya capturean ibunya ketika nelpon. Ibu memanggil tulisannya. Sampai sekarang wallpaper HP-nya gak pernah berubah. Ibu memanggil. Kenapa? Karena ibunya sudah tidak ada. Dulu telepon yang dia remehkan, dulu telepon yang dia anggap tidak penting, dulu telepon yang dia hanya angkat ketika senggang, sekarang menjadi telepon yang dia rindukan kehadirannya. Dulu dia gak angkat itu telepon walaupun puluhan kali nelpon, tapi sekarang dia rindu telepon itu. Rindu telepon.
Jadi gak ada yang lebih penting dari keluargamu, ibumu, ayahmu, gurumu, sahabatmu. Itu yang lebih penting. Jangan kamu pedulikan orang-orang di luar sana. Dia tidak berhak mengganggu hubungan kita. Itu yang utama di kita. Itu yang utama di kita. Karena kamu ditugaskan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang itu nggak penting, nggak peduli. Tugas kita hanya untuk keluarga kita. Waktu kita, konsentrasi kita, kasih kita, sayang kita, cinta kita untuk istri kita, anak kita, ibu kita, ayah kita, guru kita, sahabat kita. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Jangan mau di-trigger oleh orang-orang di luar sana. Karena itu fenomena yang sering kita temukan sekarang. Kita coba dihilangkan tuh rasa cinta kita kepada guru kita, kepada orang tua kita, seolah-olah mereka hanya ngajari. Kalau belajar, kalau kamu pengen belajar sejarah, kalau kamu pengen belajar sejarah, untuk sekedar tahu sejarah, bergurulah ke Wikipedia. Tapi percayalah, ketika kamu butuh untuk mengingat sejarah itu, Wikipedia tidak akan bisa mengingatkanmu. Ketika kamu butuh informasi tentang Sriwijaya, kalau kamu belajar kepada Wikipedia, itu gak datang tuh. Tapi kalau kamu berguru kepada guru dengan penuh takdim, hormat kepada gurumu, maka walaupun kamu lupa kepada pelajaran yang telah kamu belajar kepada dia, pas kamu butuh pengetahuan itu, kamu akan ingat pengetahuan itu. Pasti kamu ikat karena keberkahan. Karena yang mengikat ilmu itu adalah keberkahan. Kamu bisa ngecek Google, kamu bisa ngecek Wikipedia, kamu bisa ngecek HP kamu. Tapi kalau Allah tutup hati kamu dan pikiran kamu untuk mengingat semuanya, itu gak bisa itu. Gak bisa. Keberkahan itu yang utama. Makanya kita diajarkan. Anda yang baca buku Mbah Tejo atau baca buku saya, pernah Anda kirim Fatihah kepada kami? Kita diajarkan di pesantren, jangan baca buku kecuali kamu baca Fatihah kepada penulisnya. Saya melakukan itu, Bib. Karena pernah diceramai kiai, saya lupa, Irsyad Nurdin di Bandung, bahwa Bung Hatta setiap kali membaca buku, dia mandi dulu pakai sepatu, Bung Hatta baru terus mendoakan. Oke, bagi saya kalau harus mandi dulu, karena saya jarang mandi, berat. Apalagi pakai sepatu, nggak pernah pakai sepatu. Tapi yang saya tiru, saya mendoakan penulisnya, baru saya membaca. Tuh, nggak apa-apa ini dibilang pamer pahala saya, nggak apa-apa, nggak ada. Yang penting saya share bahwa setiap kali saya membaca buku, saya mendoakan pengarangnya dulu. Itu keberkahan itu kan yang mengalir kepada kita, bukan soal kognitif, bukan soal afektif, tapi keberkahan itu. Makanya kiai dulu itu muridnya sedikit, tapi semua jadi. Saya lebih sedikit, saya cuma 2. Murid saya Cak Nun sama Gus Mus. Jadi ada ilmu ikhlas dari seorang kiai, itu diajarkannya bukan dengan kata-kata, tapi suruh nyapu halaman pesantren sampai dia ikhlas. Itulah ilmu ikhlas. Keberkahan ya Bib yang paling utama ya Bib. Oke, Umi Madrasatul Ula. Semoga kita yang ada di sini termasuk waladun solih yang senantiasa mendoakan orang tua kita. Pahala jariah untuk orang tua kita. Amin. Oke, ini karena waktunya sudah mendekati akhir. Untuk itu kami persilahkan untuk Habib maupun Mbah Tejo untuk closing statement atau memberikan persembahan yang terakhir untuk teman-teman pemuda tersesat yang hadir pada hari ini. Monggo. Mungkin Habib dulu sedikit, karena closing saya kan saya bukan orang kata-kata, saya orang musik. Benar. Cuman saya tawarkan closing saya nanti Titi Kolo Mongso wong takon musim apa lagu baru saya, judulnya Utang Rasa.
Oke, Habib dulu, biar sampah dulu baru pembersihnya. Ya. Monggo. Jadi kalau saya mau closing statement saya adalah saya mau mewakafkan waktu yang seharusnya saya gunakan untuk closing statement untuk Anda menikmati Mbah Sujiwoto itu. Masya Allah. Luar biasa. Boleh apresiasi nah? Oke, silakan kamu kalau mau ikut nanti tak ajari. Kamu siap jimbenya juga. Tak ajari kapan masuknya. Jadi lagu ini judulnya Utang Roso. Dari mana? Saya selalu bilang kemanapun, sanatnya apa, riwayatnya. Anak saya pulang diantar taksi, langsung masuk ke rumah sebelum taksinya pergi. Kebetulan di situ saya nengok lewat jendela. Saya tanya, kenapa kamu masuk duluan sebelum yang nganter itu pergi? Kalau kamu diantar pacarmu, kamu tunggu dulu sampai pergi. Jawaban anak saya, toh kami sudah bayar. Di situ saya marah. Yang bisa kamu bayar cuman waktu, tenaga, dan pikiran tukang taksi. Tapi rasamu bisa diantar ke sini sama dia, gak akan pernah bisa kamu bayar. Yang bisa kamu bayar dari guru hanyalah waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi rasa ketika diajar gak akan pernah terbayar. Yang pernah kita bayar ke dokter juga itu rasa ketika disembuhkan gak bisa. Utang Roso. Urip mung sadelo. Urip mung sadelo mampir ngombe. Urip mung sadelo mampir ngombe bayar utang. Urip mung sadelo mampir ngombe bayar utang. Urip mung sadelo mampir ngombe bayar utang, utang rasa nang kancane. Kang mongko utang rasa ramung nang kancane. Kang mongko utang rasa yoro wong tuane. Yo sanak yo satundang yo sadulur yo barayat yo tanggane sakabeh-kabeh. Kebayar utang rasamu sing tak bayar namung pikiran lan tenagane. Ra kebayar utang-utang rasaku sing tak bayar mung wektu pikiran lan otote. Ragu bayar
yang aku bisa bayar dari Rhoma Irama, dari Kerise, dan dari para seniman hanya waktu, pikiran, dan tenaganya. Tapi rasa ketika ku mendengarkan Kerise gak pernah bisa ku bayar seumur hidup. Rasa dari pertemuan ini aku akan ingat sepanjang hidupku. Urip mung sadelo, mampir ngombe, bayar utang rasa nang kancane. Kamu mungkin suatu hari pergi ke rumahnya Habib, mapmu gak berjalan, kamu nanya ke kios rokok, oh di sana rumahnya Habib Ja'far. Kamu utang rasa ke dia gak akan pernah kamu bayar. Bayar utang nang kabeh, bayar utang rasa, bayar sing ra bakal kebayar, sing tak bayar mung pikiranmu, sing tak bayar mung pikiranmu, sing tak bayar mung keringetmu. Utang rasaku kepriye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya kami mohon untuk Habib memberikan doa keberkahan untuk kita semua. Habib, boleh nggih Habib nggih? Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa Sik bagus entuk kelambi iki lho. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.